untuk teman-teman, saya sore ini insya Allah mau sedikit sharing ya, atau cerita perihal pengalaman saya memulai ternak domba. Ini kita ternaknya jenis domba Garut sama domba sayur, tapi lebih didominasi oleh rata-rata domba Garut. Jadi ini kandang berukuran kurang lebih 3 kali 2 meteran lah ya. Ini kita ada 2 kandang, dibagi yang pertama kandang khusus untuk betina, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ini untuk kandang khusus jantan ya. Ini domba Garut si Talaga. Terus ini juga domba Garut. Nah ini domba sayur ya. Ini domba sayur. Dia hanya untuk berdaging. Nah kalau yang ini domba koleksi ya, harusnya domba koleksi. Terus yang ini juga, ini rencananya mau saya cari anak-anaknya, maksudnya ini dijadikan untuk pembibit lah, jadi pejantan. Nah itu betina-betinanya kita pilih betina-betina yang minimal memiliki kualitas unggulan. Oke, jadi intinya gini ya, saya mau sedikit cerita bahwa dalam memulai ternak domba itu kita harus mempersiapkan beberapa hal ya. Ya meskipun itu bisa berjalan secara alamiah. Dulu kalau pengalaman saya bisa seperti sekarang ini, alhamdulillah. Ya, meskipun ini belum seberapa ya kalau ukuran peternakan domba, tapi ini hal yang perlu disyukuri lah ya. Jadi dulu kisahnya gini, ketika saya memiliki uang, misalkan berapapun itu jumlahnya, misalkan ya 1 juta, 2 juta atau 3 juta rupiah. Nah itu biasanya karena kebiasaan saya adalah anak muda, apalagi saya aktif di organisasi sebagai mahasiswa. Nah itu senangnya nongkrong, ngopi, ataupun ya kalau punya pacar ngajak pacar main ataupun makan ataupun apa istilahnya. Nah ternyata setelah dipikir-pikir itu agak sayang juga kalau misalkan kita punya uang sedikit tapi hanya untuk ya hal-hal yang itu sifatnya apa ya, absurd lah kalau menurutku. Nah akhirnya saya memutuskan, ada tetangga yang menjual domba ya, Mas Imam waktu itu, domba biasa, domba sayur. Nah terus saya beli, kemudian dirawat oleh beliau. Itu dari 1 ekor, kemudian ketika saya punya uang lagi, beli lagi, hingga akhirnya saya memutuskan untuk bikin kandang sendiri di samping rumah ya, samping rumah. Nah hingga akhirnya yang di Mas Imam juga masih ada, kurang lebih itu ada 5 ekoran. Nah di sini kurang lebih ya kapasitasnya ada 20 ekor total semua ya. Jadi gini, cerita awalnya kalau misalkan kita mau ternak domba, maksudnya di sekaligus misalkan kita beli bibit domba, kemudian bikin kandang, lalu kemudian kita beli rumput. Jadi ini terlalu repot gitu loh. Itu terlalu makan biaya besar sehingga itu menjadi ketakutan tersendiri bagi kita untuk memulai beternak domba. Jadi kalau menurut saya, siapapun lah ya, teman-teman, khususnya teman-teman pemuda yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan untuk beternak domba, menurutku mulai saja dulu ketika punya uang berapa, ditabung, bisa beli 1 ekor, belikan saja dulu gitu, nanti nyusul dengan sendirinya gitu. Karena ini kalau dihitung-hitung ya, dulu saya bikin kandang seperti ini saja itu minimal memakan biaya ini 4 juta rupiah, kemudian beli kandang ya, maksudnya bikin kandang yang sederhana seperti itu juga minimal ini 3 juta sampai 3.500.000 habis ya. Nah makanya kalau misalkan di total ini minimal untuk kandang saja sama buru lah itu sudah total itu 8 juta rupiah sudah habis. Sebelum kita beli domba, misalkan kalau teman-teman pengen mulai beli domba Garut contohnya, ini domba Garut kan harganya lumayan, saya beli untuk pejantannya, untuk pemacek ya, ini harga 6.500.000. Nah yang ini harga
35 waktu itu. Nah betina minimal harga betina domba Garut teman-teman bisa lihat ya. Harga betina domba Garut itu harga ya kurang lebih dari 1.500.000, 1.800.000, 2 juta sampai 3 juta rupiah. Nah, ini betina domba Garut ya. Ciri-cirinya itu ya gini, ada yang bertanduk gitu loh, jadi ini ada tanduknya sedikit. Nah kalau yang ini agak panjang. Nah ini saya beli harga 35 waktu itu, bawa anak 1 ekor. Nah ini anaknya, ini punya terah keturunan lumayan ya. Bapaknya dia sering masuk kalang. Nah ini juga kemarin saya baru beli harga berapa waktu itu, 3.500.000 sama. Ini cukup lumayan bagus, sudah saya review di video sebelumnya. Nah ini bawa anak 3 ekor. Nah kalau ini domba biasa ya. Nah ini anak-anaknya domba Garut semua. Nah maksudnya gini, kalau misalkan kita secara keseluruhan di total gitu loh, ini kalau kelas kayak kita, orang-orang kampung, orang-orang biasa lah ya, ataupun mahasiswa yang hidupnya cuma ngekos gitu loh, bisa makan juga sudah alhamdulillah, kadang bayar biaya semesteran juga agak susah. Jadi untuk modal usaha ya repot gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak mulai usaha, nggak mulai beternak. Nah menurutku ketika teman-teman punya uang ataupun sekarang sembari bekerja, teman-teman sebagai mahasiswa misalkan atau seorang yang aktif di organisasi kan biasanya banyak jaringan. Nah, teman-teman bisa misalkan kayak teman-teman punya jaringan, contoh punya senior lah ya. Nah itu bisa kerjasama, sistemnya investasi ataupun apa gitu. Misalkan nanti bagi hasil lah, ketika beranak itu bagi berapa persen gitu loh, itu terserah kesepakatan gitu. Nah itu bisa menjadi apa namanya, satu cara gitu loh ketika kita ingin memulai beternak dengan modal yang serba keterbatasan gitu loh. Karena kalau menurutku zaman seperti sekarang nggak bisa kita mengandalkan harus bekerja di kantor dinas ataupun apa, ngejar jadi PNS. Itu menurutku terlalu kuno ya, saya sering bilang seperti itu. Ketika kita punya cita-cita pengen jadi PNS itu sudah terlalu kuno, itu zaman penjajahan Belanda gitu loh. Nah kalau menurutku teman-teman sekarang cari ruang-ruang baru. Misalkan sekarang kan teman-teman bisa amati sendiri ya, anak-anak muda yang usia produktif, minimal misalkan yang lulus kuliah itu usia 22 tahun sampai 23 tahun rata-rata. Nah itu sedikit sekali yang memiliki kecenderungan untuk menggeluti dunia pertanian dan dunia peternakan. Saya pikir ini justru peluang luar biasa gitu ya. Meskipun kita harus merangkak dulu karena kita ini keterbatasan dengan segala hal lah ya, baik itu modal finansial ataupun modal kemampuan dan ilmu pengetahuan juga. Tapi menurutku itu bisa dikejar ya. Misalkan ketika kita keterbatasan secara ilmu pengetahuan, misalkan kita belum begitu paham secara spesifik, secara detail metodologi beternak yang baik dan benar itu bagaimana, dan itu menurutku bisa seiring waktu berjalan kita bisa tahu sendiri gitu loh. Seperti contoh halnya saya sekarang gini, saya ini awalnya nggak bisa sama sekali ngarit gitu loh, pegang arit saja susah. Tapi alhamdulillah waktu beberapa minggu ke belakang saya belajar ngarit, ikut ngarit kan, alhamdulillah sekarang sudah mulai agak lancar gitu loh. Saya menyempatkan misalkan ketika ada waktu luang jam setengah ataupun ba'da zuhur ya, itu mulai berangkat ngarit, pulang sebelum asar gitu. Nah itu menurutku cara belajar secara alamiah gitu. Ya misalkan teman-teman juga bisa sembari browsing atau teman-teman bisa mengikuti channel-channel yang di YouTube ya. Dia yang sering sharing pengalaman di bidang peternakan, misalkan menjelaskan tentang jenis-jenis rumput yang bagus untuk pakan ternak ini apa saja, lalu kemudian jenis-jenis domba yang lebih efektif di suatu daerah itu harusnya ternak domba apa, kemudian memilih jenis domba yang sekiranya lebih cepat produktivitasnya itu ada menurutku. Dan saya juga banyak menemukan hal-hal baru misalkan di YouTube ataupun hasil browsing, membaca artikel orang lain. Nah ini menurutku tinggal kita bagaimana caranya menangkap
apa ya, menangkap peluang, menangkap momentum. Ya apalagi kalau di tengah kondisi sekarang ya, kondisi negara kita, kalau menurutku kita nggak usah ngandel-ngandel negara gitu loh, tinggal ya harusnya kalau kita ini sebagai warga negara ya kita yang membantu negara gitu loh, kalau menurut saya, dengan pajak ataupun apa gitu. Kita nggak usah minta-minta, mohon-mohon sama negara agar dijamin dan lain sebagainya. Itu di era sekarang ini menurutku terlalu berat lah ya kalau kita harus ngarep-ngarep sama negara. Ya kesannya kan gimana gitu loh. Menurutku anak-anak muda yang sekarang usia produktif, yang hobi ternak, hobi seni, hobi apapun, itu digeluti dari sekarang gitu loh. Nanti usia 33 tahun, 35 tahun itu kita sudah mulai pada tangga kemandirian, kemapanan gitu. Ini saya sudah mulai beternak kurang lebih hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Alhamdulillah nggak kerasa gitu loh. Dan kalau misalkan gini, anak muda kan identiknya gini ya, gaya, cari apa namanya, popularitas dan sebagainya. Menurutku untuk hal popularitas itu nggak perlu lah kita banyak gaya-gaya. Teman-teman pegang arit aja terus panas-panasan ngasih pakan domba kayak gini, ini gampang naikkan popularitas dulu. Justru yang dicari calon mertua itu yang kayak gini. Tapi bercanda aja ya, itu guyon. Tapi kalau menurutku ya yang ikhlas lah, yang ikhlas kita niat beternak, apa namanya, kita merawat dengan ketulusan, kesungguhan gitu. Insya Allah itu akan ada jalan. Oke, itu mungkin cuma cerita pengalaman saja ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau enggak ya saya memohon maaf, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran ketika teman-teman ingin memulai dunia peternakan, khususnya di domba atau di domba Garut lah lebih tepatnya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.